gitu. Cuman kan kadang-kadang dia lebih galak dari kita. Terus kadang-kadang juga dia terlalu memaksakan untuk menilang kita gitu. Jadi Ada selama upaya kita lain kan? kalau selama kita nggak melanggar, ya kan aturan hukum, maksudnya pakai helm, kita bawa sih kita berhak nolak sama dia. Iya. Kalau dia tetap maksa nilang gitu, ada upaya lain nggak? Ada upaya yang paling kita adukan ke ini pimpinannya. Pimpinannya, Ya, ada pimpinan. Karena Apaan gitu ya? tidak sesuai dengan SOP. SOP itu. Nah mungkin itu buat Pak Ilham, pertanyaannya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ditanyakan, jawaban dari abang-abang kita ini. Nah ini yang lagi marak nih yang dibicarakan, pertanyaan dari Pak Gilang R. Ramadan. Dia mau nanya nih, mungkin abang-abang kita nih ada yang jawab. Bagaimana kalau seorang residivis berbuat tindak kriminal kembali, ada nggak hukuman lebih beratnya? Itu menurut abang seperti apa itu? Ada nggak di undang-undangnya itu ada hukuman terberat buat mereka gitu? Ya, kalau masalah residivis, karena kan kita anggap ini repetisi ini kan penjahat kambuhan, kan dia mengulangi lagi tindak pidana. Udah dipidana, keluar masuk lagi dia mengulangi pidana yang mungkin sama dengan pidana yang dia lakukan lagi. Nah kalau residivis itu sebenarnya gini sih sebenarnya, yang kita agak kurang itu sebenarnya database baik di kejaksaan, di kepolisian itu nggak online. Jadi nggak ada PKP dia seorang, misalkan dia udah berapa kali, tapi data-data dia tuh nggak ada. Jadi mungkin majelis hakim juga tidak tahu bahwa dia ini seorang residivis. Itu yang jadi permasalahannya. Nah sebenarnya kalau misalnya pun dia diketahui benar memang dia residivis penjahat kambuhan, itu secara hukum dia misalkan pencurian divonis 2 tahun, itu ada penambahan lagi sepertiganya dia kalau memang dia residivis. Residivis ya? Nah, ada penambahannya lagi. Penentuan residivis itu dari mana kalau emang nggak punya database si orang tersebut? Nah kalau itu dia yang agak sulit, itu dia nggak ada koneksitasnya antara kepolisian, kejaksaan, apa ke pengadilan itu yang jadi mesti dilihat dulu dari kepolisian, mungkin ngambil dulu, lihat dulu putusannya nih, pernah nggak dia si ini nih udah berapa kali dia di persidangan, jadi dilihat dulu seperti itu. Track recordnya dilihat. Iya, track recordnya seperti itu. Kalau itu dia mau cari tahu. Kalau nggak mau cari tahu ya udah, yang udah dianggap dia bukan residivis. Nah residivis ini mengulang dalam 1 kali atau beberapa kali sih disebut residivis ini? Misalnya baru sekali maling, terus penjara, keluar maling lagi. Apa yang ketiga kalinya disebut residivis atau yang kedua kalinya? Ya mungkin kedua kali udah bisa dinyatakan residivis. Dua kali udah dinyatakan residivis karena mengulangi lagi dia. Berarti hukuman terberatnya dari hukuman yang berlaku ditambah sepertiganya lagi. Ditambah sepertiganya lagi. Contohnya kalau misalnya setahun, sepertiga jadi 3 bulan 4 bulanan ya. 4 bulan. Tahun 4 bulan. Jadi penambahannya itu lagi ya. Makin kesininya tambah lagi ya. Mungkin itu dia, makanya saya bilang ini. Jadi kita agak sulit mengontrol itu dia itu residivis. Karena itu database-nya ini ya siapa nggak koneksi ya antara kepolisian, kejaksaan, itu yang jadi masalah. Pengadilan ya. Ya. Yang intinya sih residivis itu kalau memang dia itu penambahan hukumnya lebih berat ya. Gitu iya harusnya. Kalau saya tambahin sih tinggal keaktifan dari kepolisiannya untuk mengecek melalui pengadilan tentang adanya putusan sebelumnya. Jadi ini pernah dijalanin itu. Gitu. Itu mesti ada koneksitasnya. Kalau memang ini ya dari kepolisiannya mesti ngecek kemana-mana dibiarkan. Garda depannya polisi itu ya, yang bisa menilai dia residivis atau tidak ya. Oke, itu pertanyaan, itu jawaban buat Pak Gilang yang menanyakan tentang residivis. Hukuman terberatnya yaitu hukuman yang diputuskan hakim dan ditambah sepertiga lagi. Nah ini ada lagi nih kayaknya orang yang pemantau pengadilan nih, mungkin rekan-rekan wartawan ada yang nanya nih, jadi kenapa sih ada sidang tertutup, terus kenapa sih dirahasiain gitu? Boleh dijabarkan sedikit Pak? Sidang tertutup. Jadi kalau sidang di pengadilan itu kan ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Yang pertama kalau di pidana itu, kalau sidang tertutup itu, yang pertama masalah asusila, sidang asusila itu tertutup. Ya kasus misalkan ya pencabulan lah, seperti apa, asusila lah pokoknya. Terus sama perkara anak itu juga sidang tertutup. Di pidana tuh ya? Ya di pidana. Tapi kalau di perdata itu, kalau sidang tertutup itu ya masalah perkawinan, sidang cerai itu tertutup.